Assalamualaikum. Selamat datang di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, 12. Pada video kali ini kita akan membahas bagian akhir dari bab fotosintesis, yaitu kemosintesis. Ya, sudah dijelaskan di video awal bahwa perbedaan foto dan kemosintesis adalah dari sumber energinya. Jadi foto karena sumber energinya adalah cahaya, kemo sumber energinya adalah senyawa kimia atau zat kimia, ya. Prosesnya sendiri sama, sintesis, ya. Sintesis kayak gini, H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. Nah, yang berbeda adalah dia tidak berklorofil. Jadi tidak ada klorofil, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan energi cahaya matahari, ya. Organismenya sendiri masih ingat namanya, berarti kemoautotrof, ya. Nah, di sini siapa saja yang melaksanakan kemosintesis atau siapa saja organisme kemoautotrof, ya. Nah, kita lihat yang pertama. Organisme yang melakukannya ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dia melakukan proses yang disebut dengan nitritasi yang merupakan bagian dari nitrifikasi. Jadi kedua makhluk hidup ini, ada yang tahu siapa ini? Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ya, betul ya. Jadi keduanya merupakan bakteri. Bakteri yang hidup di tanah, di dalam tanah. Bakteri, ya. Nah, dia di dalam tanah melakukan proses seperti ini. NH3 atau amoniak direaksikan dengan oksigen. Nanti hasilnya adalah NO2. NO2 itu adalah senyawa nitrit. Makanya disebut nitritasi, pembentukan nitrit. Ya, ini nitritnya, NO2. Kemudian dihasilkan juga 4H+ dan NO2- plus energi. Nih, energinya untuk apa? Untuk melaksanakan kemosintesis. Jadi dia menggunakan energi ini untuk melaksanakan pembentukan C6H12O6 gitu, ya. Jelas ya? Kemudian masih bagian dari proses nitrifikasi, ada proses selanjutnya yaitu nitratasi. Berarti pembentukan nitrat. Oleh siapa? Oleh bakteri juga, namanya nitrobakter. Jadi nitrobakter ini adalah bakteri. Prosesnya adalah NaNO3, ya, plus O2, jadi dioksidasi menghasilkan NaNO3. Maaf, ini NaNO2, ya. Ini nitrit. Jadi dia bisa mengubah nitrit menjadi nitrat. Kalau yang atas ini amonia. Amoniak jadi nitrit, kalau ini nitrit jadi nitrat. Bakterinya nitrobakter, ya. Berarti ketiga bakteri ini, Nitrosomonas, Nitrosococcus, ya, ini dua-duanya merupakan makhluk hidup kemoautotrof. Bisa tidak dia membentuk karbohidrat? Bisa, ya. Ini kan pakai energinya dipakai untuk menghasilkan glukosa. Yang ini juga sama, ya. Ini kan ada energi. Nah, energinya dipakai oleh nitrobakter ini. Nah, kita jalan-jalan
untuk membentuk karbohidrat gitu ya. Jadi kedua-duanya merupakan organisme kemoautotrof. Jadi nitrobakter pun merupakan kemoautotrof, bisa membuat makanan sendiri dengan menggunakan energi kimia ya. Yang kedua, proses sulfurisasi dilakukan oleh bakteri belerang ya. Ini contohnya ada Beggiatoa. Dia akan mengoksidasi H2S ya menjadi H2O plus 2S. Yang penting di sini apa? Iya, dia menghasilkan energi. Berarti energinya juga dipakai ke atas. Gabung ya. Nah, itu. Kemudian satu lagi adalah Thiobacillus. Oh ya, kalau tadi bakteri-bakteri nitrit, bakteri nitrat, oh iya boleh disebut ya. Ini kadang-kadang suka ditanya. Ini disebutnya bakteri nitrit karena dia menghasilkan nitrit. Kalau yang bawah ini disebut bakteri nitrat. Gitu ya. Nah, yang sulfurisasi itu bakterinya, ini juga bakteri. Bakterinya disebut bakteri sulfur atau bakteri belerang. Kalau bakteri nitrit dan nitrat hidupnya di dalam tanah, kalau ini hidupnya di daerah yang banyak mengandung sulfur, misalnya di gunung berapi ya. Tuh. Nah, Thiobacillus juga sama ya. Dia bisa membentuk energi. Nih, energi dengan mengoksidasi sulfur. Nanti energinya dipakai sama untuk membentuk glukosa ya. Nih yang atas. Nah, sama ya. Semuanya bisa membentuk glukosa C6H12O6. Berarti semua yang dibahas di sini makhluk hidupnya merupakan kemoautotrof. Nah, si Thiobacillus disebut sebagai bakteri sulfur atau bakteri belerang ya. Sama ini juga kemoautotrof itu ya. Jelas ya? Jadi kalau di tempat kita hidup, yaitu di terestrial ya, di darat, sebagai sumber oksigen, sebagai sumber C6H12O6 adalah tumbuhan tinggi ya, fotosintesis dari tumbuhan tinggi. Kita dapat oksigen, kita dapat C6H12O6 ya. Kemudian kalau di dalam tanah ada juga makhluk hidup kan, maka mereka dapat oksigen. Nih, dapat karbohidrat hasil dari pekerjaan bakteri nitrit dan bakteri nitrat ini. Kemudian di tempat yang suhunya tinggi ya, di gunung berapi, ada juga yang menyediakan karbohidrat, yaitu bakteri sulfur ya. Jadi itu pembahasan tentang kemosintesis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan soal seperti biasa. Ya, nomor 1. Berikut ciri organisme kemosintesis, berarti kemoautotrof ya. Dapat mengsintesis karbohidrat. Bisa ya, tadi C6H12O6, tapi energinya bukan dari cahaya tapi dari energi kimia. Tidak punya klorofil, betul, makanya dia tidak bisa fotosintesis, tapi kemosintesis. Digolongkan pada kemoautotrof, betul ya, kemoautotrof. Nah, eukariot bukan? Bukan ya. Kalau bakteri itu tergolong kepada prokariot karena dia belum memiliki membran inti. Berarti nomor 4-nya salah ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya 1, 2, 3,
benar. A ya, jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal sebab akibat. Bakteri Nitrosomonas membantu menyuburkan tanah. Betulkah? Mari kita lihat ke atas ya. Nitrosomonas. Nah, yang ini. Nitrosomonas nitrosoccus. Dia adanya di dalam tanah. Dia mengubah amoniak yang bersifat asam bagi tanah. Kemudian berubahnya menjadi nitrit. Nitrit nanti oleh nitrobakter akan diubah menjadi nitrat. Ini nitrat. Nitrat ini merupakan pupuk ya, pupuk bagi tanaman. Berarti ketiga bakteri ini saling bekerja sama membuat tanah menjadi subur ya. Jadi betul membantu ya, membantu menyuburkan tanah, betul. Alasannya Nitrosomonas mampu mengoksidasi amoniak menjadi asam nitrat. Nih, asam nitrat. Salah ya? Harusnya apa? Harusnya asam nitrit. Ya. Ya, jadi yang ini salah, harusnya bukan nitrat tapi harusnya nitrit. Yang benar ya, yang benar nitrit. Jadi salah ya. Berarti betul salah. Betul salah, jawabannya apa? C ya. Ya. Lanjut. Nomor 3. Senyawa nitrat yang terbentuk hasil peristiwa nitrifikasi diserap oleh tumbuhan untuk membentuk nitrat. Nitrat itu tadi NO3 ya. NO3. Kalau ada N-nya berarti untuk apa? CHON. CHON bukan karbohidrat ya. Kalau ada N-nya apa? Kalau ada N-nya berarti protein. Jadi ini nitrat. Nitrat itu ada N-nya. Nah, berarti untuk membentuk protein ya, jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nomor 4. Persamaan antara sulfurisasi dan nitrifikasi adalah sebagai berikut. 1. Energi yang dihasilkan digunakan untuk kemosintesis. Betul ya? Tadi semuanya dipakai untuk membentuk glukosa. Organisme yang melakukannya digolongkan pada protista. Ya, betul atau salah? Tadi yang melakukannya adalah bakteri. Bakteri ini termasuk ke dalam kerajaan, siapa yang ingat? Kerajaan Monera ya. Monera, di mana semua anggotanya merupakan organisme prokariot. Ya. Jadi salah kalau protista. Yang termasuk ke dalam protista itu siapa? Ya. Yang termasuk ke dalam protista adalah invertebrata ya. Invertebrata. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, prosesnya memerlukan oksigen bebas. Betulkah? Betul ya, tadi ada oksigennya bukan? Kita jalan-jalan ke atas nih. Ini ada oksigen. Ini ada oksigen. Maaf. Ini ada oksigen. Ya, ini juga ada oksigen. Ini ada oksigen. Jadi betul ya.
Nah, sebenarnya kalau 2 udah salah, 1 betul, berarti 3 pasti betul ya. Ya, betul. Berarti 4 salah ya. Tapi kita bahas dulu. Menghasilkan CO2 sebagai zat sisa. Nggak ada ya. Sulfurisasi dan nitrifikasi. Yang ditanya bukan kemosintesisnya. Lagian kemosintesis juga tidak menghasilkan CO2, tetapi membutuhkan CO2. Jadi di atas tidak ada CO2. Jadi salah. Berarti 1 dan 2 benar. Jawab 1, 3 benar. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Nah, gitu ya. Itu pelajaran tentang kemosintesis. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan bab fotosintesis. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.